sungguh beruntung orang yang mengagungkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi setinggi-tingginya cita-cita di dalam hidupnya. Jadi kita berdiri ketika maulidan niru apa yang dahulu dilakukan oleh para sahabat. Sunnah bukan bid'ah, berpahala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu di dalam Al-Qur'an surat Juz Amma itu ada surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu surat, itu satu surat penuh itu melaknat, memburuk-burukan orang yang namanya Abu Lahab. Jadi bagaimana buruknya orang itu, saking jahatnya, saking buruknya diabadikan di dalam Al-Quran. Tetapi Abu Lahab yang sedemikian buruk, yang sedemikian jahat ini disebutkan oleh Rasul setiap hari Senin itu di neraka diringankan azabnya. Mengapa? Ketika dulu hari Senin 12 Rabiul Awal waktu dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bergembira, saking gembiranya bersedekah memerdekakan budaknya. Coba itu, gembira satu kali tok, satu kali saja ketika lahirnya Rasulullah. Habis itu benci, musuhi Rasulullah sepanjang hidup, mati masuk neraka. Coba itu pun gembiranya itu ada nilainya di sisi Allah. Apalagi kalau orang beriman gembira dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tinggi nilainya di sisi Allah. Maka inilah muludan. Jadi muludan ini mestinya itu bukan setahun sekali, tetapi setiap hembusan nafas muludan, setiap kerdipan mata muludan, setiap detik maulidan. Bagaimana? Insya Allah. Lalu bagaimana kok maulidan setahun sekali ini bagaimana? Ini pun juga semata-mata karena meniru yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hendaklah kamu setiap 10 Muharram puasa, karena di hari itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, mengingati hari-hari sejarah, mengingati hari-hari yang lewat. Baginda Nabi mensyariatkan untuk berpuasa 10 Muharram, mensyukuri, memperingati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Jadi ada muludan tahunan, ada muludan mingguan, ada juga maulidan mingguan. Nabi bersabda, setiap hari Senin hendaklah pada puasa memperingati hari kelahiran saya. Jadi mafhumnya kurang lebih seperti itu. Maka kita pun juga maulidan tiap hari Senin dengan berpuasa. Insya Allah. Ini tadi Senin ya? Senin ini tadi. Besok Selasa. Siapa yang tadi hari Senin puasa? Hari Senin ini tadi. Angkat tangan coba. Masya Allah. Siapa yang tiap hari Senin tidak pernah berpuasa, angkat tangan. Maka hari Senin puasa itu diniatkan maulidan mingguan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan maulidan kita mengingati jasa-jasa yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan maulidan kita mengingati kesempurnaan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil,
manusia yang sempurna, sempurna bentuk fisiknya, sempurna perilakunya, sempurna zahirnya, sempurna batinnya, sempurna imannya, sempurna ibadahnya, sempurna akhlaknya, sempurna semuanya. Itulah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmala minka lam talidin nisa'u wa ajmala minka lam taral qattu 'ainu wa ahsana minka lam talidin nisa'u. Tidak ada yang lebih indah yang pernah dilihat oleh mata manusia sama sekali melebihi engkau ya Rasulullah. Wa ahsana minka lam talidin nisa'u, dan tidak ada yang lebih indah, lebih baik yang dilahirkan oleh seorang wanita melebihi engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Engkau ini dilahirkan tanpa cacat sedikit pun, seakan-akan engkau lahir persis sebagaimana yang engkau inginkan sendiri. Itulah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana fakhman mufakhama. Nabi itu seorang yang agung dan diagungkan. Asli orangnya itu agung dan diagungkan. Setiap orang yang di dekatnya merasakan kewibawaan beliau, merasakan keagungan beliau, sehingga di waktu perjanjian Hudaybiyah, Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang waktu itu masih belum masuk Islam, seorang dari Taif sana, melihat bagaimana apabila Nabi meludah, maka para sahabat berebut untuk menadai ludah dari beliau, kemudian diusap-usapkan di wajahnya dan di tubuhnya, ngalah barokah. Apabila beliau berwudu, para sahabat berebut menadai cipratan wudu beliau untuk diusap-usapkan di wajah beliau, di wajah-wajah mereka, tubuh mereka, ngalah barokah. Apabila Nabi berbicara, majelisnya penuh kewibawaan, tundukkan kepalanya, seakan-akan di setiap kepala itu di atasnya ada seekor burung yang hinggap di atasnya. Maka Urwah bin Mas'ud mengatakan, saya ini telah mengunjungi raja-raja, raja Romawi telah saya kunjungi, raja Persia telah saya kunjungi, raja mana-mana telah saya kunjungi, tapi saya belum pernah melihat seorang pemimpin diagungkan dan diataati melebihi Muhammad oleh para sahabatnya. Yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badr. Wajahnya itu bersinar-sinar seperti bulan purnama. Seorang sahabat di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan mengatakan, waktu itu malam bulan purnama, malam tanggal 15, di mana bulan bersinar penuh, bulan bercahaya penuh. Maka saya lihat rembulan. Setelah itu saya lihat wajahnya baginda Muhammad. Lihat rembulan, lalu wajahnya baginda Muhammad. Lihat rembulan, lalu wajahnya baginda Muhammad. Berkali-kali. Lalu dia mengatakan, ternyata wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam
lebih terang ngalahkan rembulan di malam bulan purnama. Daimul fikrah mutawasilal ahzan. Disebutkan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daimul fikrah mutawasilal ahzan, selalu berpikir, selalu risau. Apa yang dipikirkannya, apa yang dirisaukannya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam tu'minu bihadzal hadithi asafa. Risau fikir bagaimana seluruh umat ini iman kepada Allah, taat kepada Allah, mengamalkan agamanya Allah, akhirnya masuk surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Selalu fikir, selalu risau. Tetapi bersamaan dengan itu daimul bisyarah, wajahnya itu cerah terus. Beliau itu selalu fikir, selalu risau, tapi wajahnya itu cerah terus, dipandang itu menyenangkan. Lah kita ini kebalikan, tidak pernah pikir, tidak pernah risau, dipandang wajah menyebalkan. Rasulullah risau terus, fikir terus, cerah terus. Majlisuhu majlisul ihtiram,